So ya, mulai sekarang lo jangan pernah percaya sama guru Besti. Dan jangan sekalipun lo hormat sama guru Besti. Karena mereka udah nyiksa orang tua lo dengan meminta dana-dana yang tidak diperlukan untuk sekolah. Lo tuh seharusnya belajar yang bener dengan tenang dan jadi orang pintar. Ini malah dipalang, dimintain duit. Mereka itu tuh gak pantas disebut guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali menjawab banyak pertanyaan dari netizen. Kalau Guru Gembul ada nama fansnya nggak sih? Ya Baraya. Oh, Baraya. Ya bener. Baraya nama fans bukan panggilan umum sih, gitu. Panggilan umum, cuman udah jadi trademark gitu. Ini ada pertanyaan Pak Guru, langsung aja dari Pak Baraya dari Dwi Aputera. Pak Guru Gembul, saya ingin bertanya, kenapa tidak sedikit yang beragama Islam di Indonesia berekspektasi bahwa guru ngaji yang ngajar Iqra anaknya itu harusnya gratis tanpa dibayar dan dituntut ikhlas. Kalaupun dibayar, maka dibayar rendah 5.000 per bulan. Sedangkan ketika mereka menyekolahkan anaknya ke bimbel, bahasa Inggris, bela diri, kesenian, dan sebagainya, mereka rela membayar mahal tanpa mempermasalahkan besaran biaya. Padahal guru ngaji juga sama-sama manusia, butuh makanan, hidup yang layak. Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat seperti itu, Pak Guru? Ini pertanyaannya simpel dan klasik, tapi rumit. Apa yang rumit? Rumit misalkan dalam konteks agama gitu ya, misalkan dalam konteks fikih gitu misalkannya. Dalam konteks fikih itu adalah kalau ada orang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, terus dia minta duit, itu kontroversial. Dalam fikih teh? Iya, jadi apakah dia berhak untuk minta imbalan atau tidak? Kalau misalkan dia berhak untuk meminta imbalan, maka apakah dia ikhlas atau tidak? Nah, karena masalah agama itu kan adalah menyangkut masalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu juga harus mewujud dalam etika. Nah, etikanya kalau misalkan ada guru ngaji kemudian minta dibayar, nah itu tuh apakah merendahkan profesinya sebagai yang mengajarkan ilmu atau tidak? Ini tuh di zaman Islam generasi awal, perdebatan semacam ini tuh sempat bahkan membuat guru ngaji itu adalah profesi paling rendah di zaman tabi'in. Yang rendah tuh dalam segi apanya? Segi bayarannya? Bukan. Sama masyarakat dianggap rendah. Kenapa sama masyarakat dianggap rendah? Karena kalau guru ngaji di zaman dulu tuh kan biasanya laki-laki. Nah, masa laki-laki kerjanya di rumah cuman ngajarin baca tulis? Kan dulu mah bukan, kalau misalkan ngajarin baca tulis di Arab tuh kan bukan belajar bahasa, bukan belajar agama gitu. Tapi belajar normal bahasa, gitu kan, belajar bahasa normal kayak gitu. Jadi si ustadz tuh ya bahasa kayak kita mengajar bahasa Indonesia gitu, baca tulis, calistung gitu. Nah, tapi karena pekerjaannya di rumah gitu, buka prakteknya di rumah, jadi itu tuh jadi bahan olok-olok biasanya di zaman dulu tuh. Nah, pada akhirnya kemudian berkembang setelah ilmu menjadi lebih bercabang, kemudian lebih dalam dan lain sebagainya, barulah mereka itu mendapatkan penghormatan yang selayaknya. Karena bukan hanya bukan hanya belajar calistung, tapi juga di dalam calistung itu ada sastranya, ada apanya dan sebagainya, dan itu mulai berkembang. Nah, tapi intinya adalah memang dalam Islam tuh agak membingungkan. Dia kan agama gitu. Sama kayak gini, kalau misalkan ada slang konser 150 juta mah dapet. Pasti kurang ya segitu mah ya. 150 juta. Tapi kalau ustadz minta bayaran segitu, jadi bahan gunjingan. Karena apa? Nah, kan ini juga nawarin ilmu. Bahkan ilmu ini kan jauh lebih penting daripada nonton konser slang. Ya, tapi masalahnya karena dikaitkan dengan agama, dan agama itu dianggap sakral, dan karena itu maka tidak boleh ada motif-motif yang berhubungan dengan materi, maka yang guru ngaji level bawah sampai ustadz terkenal yang level atas, kalau misalkan dia pasang tarif, itu tuh menjadi aib buat dirinya. Jadi kayak permasalahan. Iya, gitu kan. Nah, itu catatan pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua itu dalam kacamata sosial. Dalam kacamata sosial itu, kalau misalkan ada anak yang belajar karate, faedahnya apa?
bisa Punya gelut, bisa kemampuan membela bela diri, diri. bisa membela diri dan orang yang dia kasihi. Kalau misalkan belajar matematika, ya biar dia tidak ketipu, jago bisnis, dia dasar dari ilmu pengetahuan hitung-hitungan, kan begitu. Nah, karena itu, kalau misalkan ada guru yang ngajarin matematika dan bela diri, maka dia dibayar lebih karena ada kegunaan praktis di dunia nyata. Jadi si orang tuh bisa diukur. Saya bayar kamu untuk melatih anak saya berantem. Pas anak saya gagal berantem, misalkan, ya saya bisa salahin dia karena ada ukurannya. Ukuran belajar sama dia berarti jago berantem. Kalau nggak jago berantem, ya ini. Kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan guru ngaji, ukurannya itu adalah masuk surga dan masuk neraka. Kan nggak bisa diukur di zaman sekarang. Karena nggak bisa diukur, itu disebutnya spekulasi. Karena disebutnya sebagai spekulasi, ya ini mah tentu saja bagian dari kepercayaan gitu. Yang mau percaya silakan, yang enggak juga enggak. Cuman maksudnya, karena pada hasil akhirnya itu yang diceritakan itu adalah surga dan neraka, yang ditawarkan adalah surga dan neraka, dan tidak bisa tidak bisa dibuktikan dan diukur, maka saridona gitu. Gitu kan, karena yang paling penting ikhlas dan lain sebagainya gitu. Tapi kan ada bisa juga bahwa si guru ngaji itu ngajarin dalam tanda kutip kayak Iqra Al-Qur'an itu kan dia terlihat juga bahwa oh ternyata si anak bisa, jadi dibayar selayaknya gitu. Kalau yang spesifik kayak gitu, kalau misalkan ada perusahaan misalkan di Bandung Magdis gitu ya. Nah, itu terukur, dan karena terukur dibayarnya juga gede gitu, sama seperti les yang lain gitu. Tapi nah kalau misalkan tukang guru ngaji tradisional gitu, yang ustadz-ustadz kampung gitu, mereka tuh sebenarnya memang sangat layak. Tapi karena mereka teh ngajarnya tuh dianggapnya sebagai ngajar agama gitu, maka ya ridho karena Allah dianggapnya si itu guru sejak saya kecil juga ada pertanyaan kayak gitu, dan disampaikan ke ustadz saya kayak gitu, dan si ustadznya juga cerita kayak gitu. Nah, jadi omongan saya sekarang itu adalah hasil cerita ustadz saya waktu kecil dulu itu. Gitu kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan ditanya soal mindset gitunya, gimana sih cara mengubahnya? Iya, mengubah orang tua. Mengubah orang tua misalkan menjadi lebih ini. Coba si guru ngajinya itu kasih sesuatu yang terukur. Entah apakah itu sertifikat, entah apakah itu gelar, entah apakah itu misalkan ada di lembaga yang memang memiliki izin usaha dan sebagainya. Tapi kalau misalkan guru ngaji yang setiap maghrib dengan dia nungguan isya tuh bikin pengajian kayak gitu, ya itu agak kesulitan gitu, secara sosialnya begitu. Masih soal dunia pendidikan Pak Guru, saya mau nunjukin video. Saya sebenarnya nggak kuat ngelihatnya. Tapi Pak Guru Kenapa tidak kuat? Pak Guru kuat-kuatin saja ya. Ini ada TikToker sebut semua guru korupsi dan jahat. Nih bukti kalau semua guru itu korupsi, say. Kalau lo gak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Hah, gimana? Masih lo mau percaya sama guru, hah? Saya geli banget. Masih lo mau hormat sama guru? Hah? Semua guru itu Ini acting, gimmick atau aslinya gini? Dan mereka itu ya, kayaknya sih aslinya gini sih. Orang tua lo tau gak dengan meminta dana-dana untuk keperluan sekolah. Alasannya kayak untuk uang gedung lah, untuk uang tumbangan lah, untuk uang buku LKS lah. Asal lo tau ya, itu tuh udah tabungan pemerintah, anjir. Dan sekolah negeri itu seharusnya gratis, anjir, tanpa dibungut biaya sepeser pun. Asal lo tau, kecuali lo sekolah di swasta, baru dia tuh dipungut biaya. Ini anak orang pengen sekolah di negeri, pengen belajar yang bener, malah dipalak dimintain duit. Situ guru kok pemerasan, najis deh on. Nih asal lo tau ya, gaji guru negeri itu saya kecil, anjir. Palingan ratusan ribu atau enggak mentok-mentok UMR 3 jutaan. Tapi kok mereka bisa ya foya-foya sampai ada yang keluar negeri segala. Bahkan sampai ada yang renovasi rumah, say. Oh my god, duit dari mana tuh? Oh jelas dong, dari korupsi. Jadi kenapa? Najis banget deh, oh my god. So ya, mulai sekarang lo jangan pernah percaya sama guru ya Besti. Dan jangan sekalipun lo hormat sama guru ya Besti. Karena mereka udah nyiksa orang tua lo dengan meminta dana-dana yang tidak diperlukan untuk sekolah. Lo tuh seharusnya belajar yang bener, dengan tenang, dan jadi orang pintar. Ini malah dipalak, dimintain duit. Mereka itu tuh gak pantas disebut guru. Pantasnya disebut pemalak, pemerat, dan koruptor. Oh. Siswanya dulu. Yang mengatakan bahwa semua guru tuh korupsi. Semua, dia bilang. Meskipun menjijikkan ya cara dia ngomong. Saya pengen perlebar kasusnya malah. Dalam segi apa? Semua orang di Indonesia tuh korup. Karena kita tidak sampai batasan tertentu,
sistem kita tuh memaksa kita untuk korup. Misalkan yang simpel ya. Salah satu bentuk korupsi itu apa? Suap. Iya. Kita datang ke Indomaret, nyuap tukang parkir demi menjaga keamanan kita. Itu sebenarnya masuk kategori suap, dan karena itu maka masuk kategori korupsi. Sebenarnya kalau misalkan korupsi itu diperluas seperti itu gitu ya. Kita jajan gorengan. Tukang gorengannya di trotoar. Itu korupsi. Kenapa? Ya karena itu adalah jalan untuk orang tapi dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau mau legal, maka dia harusnya buka atau sewa tempat sendiri buat dagang. Tapi kan tidak. Nah, jadi kalau misalkan korupsi itu diperluas, maka sebenarnya ada bagian dari penghasilan kita itu yang hasilnya korupsi dan atau kita libatkan dengan korupsi. Misalkan begitu. Atau misalkan ada orang yang ondangan ngambil jalan raya. Iya, itu menyebalkan sekali. Nah, itu sebenarnya bisa masuk kategori korupsi. Bagaimana ceritanya ketika dia lapor ke RT, kemudian RT membilangkan, oke, iya, tapi kasih jalan ya buat orang yang pejalan yang lain-lain. Kemudian itu nanti akan ada ormas ke situ yang ini, tapi kasih aja rokok. Gitu kan? Itu juga sebenarnya pada bagian itu tuh korupsi. Karena jalan tuh nggak boleh ditutup untuk kepentingan pribadi. Benar kan? Nah, jadi sebenarnya kalau mau soal korupsi-korupsian, ya benar semua guru korupsi karena semua orang di Indonesia korupsi, dan kalau korupsinya dalam skup yang seluas itu, dalam definisi yang selonggar itu, maka kita semua adalah menjadi orang yang korupsi. Begitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan korupsi di yang kita ketahui bersama soal korupsi, bahwa dia telah nilep duit, bahwa dia misalkan menggunakan uang yang seharusnya untuk masyarakat dipakai sama dirinya sendiri dan sebagainya, ya tentu saja istilah semua guru itu tidak bisa kita sebutkan. Tidak semua guru untuk menjadi seperti itu. Bahkan saya juga menemukan banyak sekali guru yang sangat jujur. Dan kalau misalkan si guru itu bangun rumah, ini saya bangun rumah tuh. Iya. Terus mau keluar negeri gitu kan, keluar angkasa, itu juga bisa ya ada seperti itu. Karena jujur ya, sebagian besar guru itu punya profesi lain. Seperti apa contohnya? Dari kreator kayak Pak Guru Gembul. Iya, tapi banyak karena jujur ya, sebagian besar guru di Indonesia juga sebenarnya tidak memiliki gaji yang cukup untuk hidup. Karena itu mereka tuh hampir pasti punya kerjaan yang lain. Gitu ya. Jadi adik kecil yang itu boti kayaknya ya. Ya, tidak apa-apalah. Apa-apa Pak Guru, jangan dikasih panggung boti-boti meresahkan begitu. Itu kan udah YP. Iya sih ya. Iya, udah ada panggungnya. Memang agak geli sih tapi Tapi dia tendensius gak sih kayak? Ya, dia jelas sangat tendensius, tapi kalau misalkan kata-kata semua itu dihilangkan, maka sebenarnya ini adalah kritik yang konstruktif buat guru. Bahwa misalkan ada guru yang pungli itu benar. Bahwa misalkan pemerintah memang menggratiskan sekolah di negeri untuk jenjang tertentu, itu juga benar. Bahwa kalau misalkan ada sekolah yang suka ngadain pungli, itu juga benar. Nah, jadi masalahnya itu adalah seandainya tidak ada istilah semua itu, misalkan dikatakan beberapa guru, dan kalau misalkan sebut aja sekolahnya yang seperti itu bisa aja. Nah, cuman masalahnya dia menyampaikan dengan cara yang tidak etis, sangat tidak etis, kemudian sangat mentertawakan. Jadi gini, kalau misalkan kita mau mengkritik gitunya, kritik itu bukan ngeledek dan ngejek. Nah, dia tuh kayak gejek. Dia jelas ini bukan mengkritik. Kalau misalkan mengkritik itu berarti adalah bahwa sekolah tuh gini harusnya gitu dan ada dikasih data dan sebagainya, sedangkan dia pukul rata kemudian sambil ketawa ketiwi dan dengan kan misalkan boti itu berarti mengambil peran wanita gitu ya. Tapi dah wanita juga nggak gitu. Iya sih, nggak semelehoy gitu. Iya. Tidak seteriak-teriak gitu. Iya. Jadi itu ditambah dengan gimmick-gimmick tertentu nampaknya lah dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, Adek terima kasih karena sudah memberikan kritik. Tetapi silahkan kritiknya di smackdown dulu dalam pikiran agar iya. Kritik di smackdown. Iya, jadi kalau mau kritik kita uji dulu gitu maksudnya di dalam
jadi kritik itu harus dikritik dulu dalam pikiran kita untuk baru kemudian disampaikan ke luar begitu. Tapi saya mah justru curiga bahwa si orang itu tuh lagi nyari pasangan gay. Siapa? Si Dia orang itu. dari segi apa dugaannya, Pak Guru? Dugaan saya itu adalah, kan kalau misalkan cowok boti itu pasti dijauhin sama orang. Deketin sama cewek, disebelin sama cowok. Nah, gitulah dijauhin sama cowok-cowok kan gitulah ya. Nah, karena dijauhin maka dia tuh tidak bisa melampiaskan hasratnya. Jadi salah satu caranya adalah buat dirinya terkenal bahwa saya tuh boti yang cantik. Dan kemudian mungkin akan ada cowok-cowok yang melihatnya dan minta nomor kontaknya dan mungkin mereka menjalin hubungan. Atau mencari teman yang kayak gitu juga. Ya mungkin. Jadi ketika kita misalkan ikut memviralkan dia tuh, sebenarnya kita tuh adalah bagian dari take me out buat dia. Take him out. Oh, take him. Take nggak jelas out itu. Take. Ya gitulah. Ya, gitulah ya. Ya gitulah. Tapi ya tentu saja tidak semua guru seperti itu.